jumpa lagi dengan saya Hongji di Manggala Podcast. Motivasi spiritual dan bisnis. Ya, hari ini luar biasa sekali kita kedatangan seorang tamu yang sangat membanggakan saya tentunya. Ini seorang dokter muda yang saya kenal sih sudah cukup lama kenal beliau, dan ini membuat saya juga terkagum dengan perjalanannya ya. Kenapa? Karena ya beliau adalah seorang dokter yang sangat aktif di organisasi dan juga mempunyai titel yang segitu banyaknya. Jadi beliau adalah seorang pembelajar sejati menurut saya sih. Kenapa? Karena beliau sangat konsisten sekali belajar. Juga merupakan seorang trainer, penulis, penceramah, ya. Juga apalagi? Masih banyak lagi sepertinya. Tapi sebenarnya beliau adalah datang dari sebuah daerah kecil yang dari keluarga yang sangat sederhana dan bukan siapa-siapa, tapi sekarang sudah menjadi seorang profesional bergerak dokter. Untuk itu, yuk akan saya wawancara beliau dengan topik yang sungguh sangat menarik sekali, yaitu menjadi diri yang sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Tony. Ya, saya lebih akrab menyebutnya Pak Tony ya. Boleh, silakan Pak Ade. Oke. Selamat ketemu. Terima kasih sudah diundang di dalam acara spesial ini. Kita akan berbagi bagaimana kita menjadi diri yang sebenarnya. Karena banyak dari kita dalam kehidupan ini sebetulnya bukanlah diri kita yang sebenarnya yang terbaik. Oke. Nah, ini akan sangat menarik sekali nih. Tapi sebelum kita kupas mendalam tentang menjadi diri yang sebenarnya, saya mau kenal lebih dekat dengan Pak Tony nih. Masa kecilnya seperti apa sih? Yeah. Sepertinya bandel atau enggak atau menurut gitu ya, sehingga menjadi sukses yang luar biasa. Tentu saja kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tapi setelah kenal jangan panggil sayang. Ya, saya terlahir di sebuah daerah namanya di Pulau Bangka. Pada waktu itu masih gabung ke Provinsi Sumatera bagian Selatan. Baru di kemudian waktu menjadi provinsi sendiri, Provinsi Bangka Belitung. Keluarga saya, orang tua juga keluarga yang boleh dikata pas-pasan. Tapi kalau sekarang pas-pasannya itu pas mau ini ada, ya, pas mau itu ada. Enak. Tapi itu memang pas-pasan. Nah, kemudian tradisi keluarga kami, saya adalah 5 bersaudara, anak keempat. Semuanya laki-laki. Jadi bisa main basket, tapi tidak ada pemain cadangannya, 5 orang laki-laki. Dan saya adalah anak keempat. Kemudian 3 kakak saya, tentu saja laki-laki tadi ya. Itu semuanya menyelesaikan pendidikan di level menengah atas. Menengah atas, oke. Atau persisnya adalah SMEA. SMEA itu Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Jadi secara tradisi orang tua saya, Pak Hade, itu lulusan setara ya dengan SMP. Kemudian 3 kakak saya itu menyelesaikan Sekolah Menengah Atas atau Menengah Ekonomi Atas. Jadi tidak ada tradisi di dalam keluarga kami itu untuk bersekolah tinggi. Ada 2 pilihan bagi saya nih. Satu, ya sudah, namanya aja tradisi turun-temurun. Betul. Ikuti aja, sesimpel itu. Okay. Tapi yang kedua saya berpikir, kalau saya mau memberi nilai tambah, mengangkat kebanggaan keluarga, saya harus keluar dari tradisi itu. Tentu tidak sulit. Dengan perjuangan ya akhirnya bisa menyelesaikan. Nah, jadi itu kira-kira latar belakang ini. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian saya menemukan beberapa pelajaran kehidupan yang kira-kira akan bisa berguna lah ya bagi khalayak luas untuk dipraktekkan bagaimana kita menjadikan diri kita yang sekarang ini, apapun itu, menjadi diri yang sebenarnya. Karena sebenarnya diri kita itu masih terpendam loh, masih ada di dalam.
Saya ingin berbagi satu cerita. Di waktu yang lampau ada seseorang namanya Michelangelo, bukan Michael ya. Michelangelo. Oke. Nah, Michelangelo ini satu ketika dia dapat pesanan dari sebuah keluarga kaya Medicis di kota Florence, Italia. Bikinkan dong satu patung yang wow, bagus sekali. Mikir si Michelangelo ini kan, kalau mau bikin yang bagus, bahannya harus bagus dong. Di mana dapatkan bahan itu? Menurut cerita lama mikirnya, katanya bertahun-tahun sih. Karena saya tidak mencatat waktu itu ya, tidak bisa katakan ya sekian tahun sekian hari. Satu ketika Michelangelo ini tertarik dengan sebuah batu. Batu itu gede, tapi tertanam sebagiannya di dalam tanah di pinggir jalan utama di kota Florence, Italia. Batu tersebut ya. Batu itu udah gede, jelek. Ya maklum lah ya, batu alam gitu ya. Iya. Entah gimana nih si Michelangelo tertarik banget. Bawalah batu gede itu, angkat ke tempat kerjanya. Lalu dimulailah satu upaya, satu usaha, dan pada akhirnya katanya lama loh, bertahun-tahun jadi patungnya. Lalu ditutup, mau ditunjukkan kepada khalayak luas di alun-alun kota Florence. Hasil karyanya tersebut. Hasil karya itu. Nah, meskipun zaman itu tuh belum ada WhatsApp, belum ada medsos gitu ya untuk promo, tapi ceritanya banyak sekali yang hadir. Dari mulut ke mulut mungkin informasinya salah, ya. Enggak. Kalau kita katakan mulut ke kuping. Iya. Mulut kuping baru mulut kuping lagi. Kalau mulut ke mulut berbahaya. Bahaya. Nah, kemudian tutup, banyak sekali yang datang. Begitu dibuka nih, katanya ribuan loh yang histeris jatuh pingsan. Wow. Kelompoknya yang gadis, yang perempuan, kakak perempuan, ibu-ibu, tante-tante, nenek-nenek. Kenapa? Karena patung David karya Michelangelo ini menggambarkan sosok fisik seorang laki-laki dewasa yang sempurna. Nah, mungkin bagian perutnya itu six pack gitu ya. Kemudian ininya dan seterusnya lah ceritanya begitu. Nah, waktu si Michelangelo ditanya nih, "Hey, kok bisa sih karyanya begitu luar biasa?" Apa jawab Michelangelo? "Saya tuh," katanya, "pada waktu ngelihat batu itu, saya udah lihat nama patungnya diberi nama David. Saya udah lihat tuh David tuh di dalam batu itu ada David. Jadi saya yang bukan bagian David, kan batunya gede, Davidnya di dalam. Bukan bagian David saya buang. Yang bagian David saya perhalus, saya pertajam bentuknya. Itu aja sih." Nah, meskipun cerita ini kayaknya simpel amat sih. Iya. Bayangannya ada di dalam itu, lalu tinggal ya dibikinkan gitu ya. Pak Ade, pernah makan kacang hijau nggak? Pernah dong, pasti pernah. Pernah ya. Kacang hijau itu kalau dia normal, ditumbuhkan, ada medianya, kasih pupuk lah, kasih air, kasih ini. Kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh lah. Tumbuh ya. Pasti. Kalau dia tumbuh semakin lama gede, pada waktunya dia kalau tanaman buah, ngomongnya enak, berbuah pada waktunya. Kalau tanaman bunga, berbunga pada waktunya. Kalau tanaman kacang, berkacang pada waktunya. Oke lah, untuk mempermudah pada waktunya berkacang. Nah, seperti itulah di dalam diri kita, Pak Ade, kita tuh harus melihat ada David. Something, sesuatu yang luar biasa. Seperti Michelangelo melihat di dalam patung, kita melihat dalam diri. Jangan hanya berkaca itu, make up gitu ya, menata rambut. Kita harus melihat, dalam diri kita itu ada sesuatu mahakarya nih. Kewajiban saya, tugas saya mengeluarkan itu seperti Michelangelo. Nah, seperti itu tadi. Kacang hijau di dalamnya ada benih atau bibit, tapi tidak akan muncul mengeluarkan potensi bentuk terbaik kalau dia tidak dikondisikan. Nah, jadi kita harus mengkondisikan nih, belajar, kemudian menyadari, nggak baik, kurangi, jangan. Ini baik, yuk konsisten, disiplin lakukan. Yakinlah satu ketika dalam perjalanan kehidupan kita akan menjadi bentuk yang terbaik yang bisa kita banggakan. Jadi artinya
waktu Tony kecil sekalipun, walaupun lingkungannya seperti itu, tapi punya satu gambaran yang sudah mau dicapai gitu ya, mau dilihat akan jadi seperti itu, maka dibentuk gitu ya. Saya melihat pada waktu kecil itu, saya tuh bukan gambaran seperti orang tua saya atau kakak-kakak saya. Bukan dalam konteks ini mengatakan beliau-beliau levelnya rendah gitu ya. Tapi saya melihat diri saya bisa lebih. Saya bisa mendukung keluarga ini dengan memutus tradisi itu, membuat mereka bangga. Jadi saya melihat diri saya keluar dari kepompong itu, bahwa hanya sekedar segitu aja akademiknya, pencapaiannya, yuk saya tunjukkan. Tentu saja ini tidak gampang. Wow, simsalabim jadi telapak tangan. Iya, abrakadabra. Enggak, prosesnya itu loh. Karena itu kalau kita pernah dengar metamorfosis kupu-kupu, jangan dibantuin pada waktu dia jadi kepompong. Aduh, kesian dia. Bukain aja deh kepompongnya. Biar cepat berproses gitu ya. Malah nggak bisa ini kan. Proses dia keluar dari kepompong itu. Kemudian pada waktu proses itu kita memang harus jalani. Nah, hidup matinya, kritikalnya adalah apakah kita sanggup pada waktu kendala masalah itu muncul, terutama yang berat. Bisa jadi kita kemudian berhenti lalu kita mundur kan. Ya. Mungkin Pak Hadi juga pernah mengalami hal itu ya. Di saat kehidupan ini begitu menantang gitu ya. Lakuin ini salah, lakuin itu salah. Diomongkan orang, disalahkan orang dan seterusnya. Pasti. Bisakah kita? Karena itu saya kadang-kadang ngambil contoh begini. Kuda. Tapi sorry ya, jangan pikir saya di bawah naungan sio kuda. Bukan. Gitu. Kuda itu coba kita lihat, mau jadi kuda beban, artinya menarik sesuatu, ya bisa kereta, bisa gerobak dan sebagainya. Kadang-kadang lidahnya tuh sudah terjulur, saya tidak bisa membayangkannya. Terjulur, terengah-engah, tapi dia terus melangkah. Artinya kita dalam konteks tertentu, yuk kita belajar bercermin dari teladan kuda. Kita perlu semangat melakukan itu semua, berfokus. Karena itu ada kata-kata kacamataku kuda. Nggak lihat kemana-mana, lihatnya terbatas gitu supaya fokus. Oke. Pelajaran dari situ. Tapi kadang kita kan dibilangnya, udah jangan kita belajar dari pengalaman kita sendiri, tapi belajar dari pengalaman orang lain. Tapi begitu kita aplikasikan ke dalam diri, tetap aja. Contoh seperti saya nih, saya sudah buka toko satu, saya mau toko kedua, saya harus lebih sukses dong. Betul. Dari toko yang pertama. Tapi ternyata nggak juga tuh gitu. Padahal sudah banyak belajar dari pengalaman orang lain dan pengalaman sendiri, tapi pas begitu diaplikasikan nggak menjadi David yang seperti kita udah pikirin, kok nggak jadi ya. Pak Tony pernah mengalami hal itu dan bisa ketemu solusinya seperti apa? Betul. Jadi konsep David ini hanyalah satu ilustrasi ya, bahwa kita mempercayai setiap dari kita tanpa kecuali membawa benih kebaikan dan kesempurnaan dalam hidup. Itu yang harus kita percayai. Ilustrasi David yang sempurna itu ilustrasi. Kita bawa benih loh, bibit loh. Tapi ini harus ditumbuhkan. Dalam menumbuhkan, mengkondisikan itu, itulah yang butuh kedisiplinan, konsistensi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuk kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya? Kita tidak seperti clear, seperti Michelangelo melihat David tuh matanya gitu. Sempurna gitu ya. Kita yakini ada benih kebaikan dan kesempurnaan melalui proses. Nah, di waktu saya sudah memutuskan Pak Hadi untuk mengambil sekolah lagi strata 3 pada waktu itu, saya masih bekerja full di salah satu grup perusahaan besar di Indonesia. Dan pada waktu itu buntut nih sudah 3. Jadi tanggung jawab keluarga juga membesar, tanggung jawab di perusahaan juga tim saya banyak dan seterusnya. Nah,
Begitu saya ngambil S3 itu, tak terbayang. Tugasnya banyak sekali. Presentasinya, ujiannya, luar biasa. Saya mengisolasi diri, tidak berinteraksi dengan sosial. Hanya kerja, keluarga, kerjain tugas itu. Jangan harapkan kita ketemu di luar gitu, happy-happy, hangout. Tidak. Saya jalani itu 3 tahun lebih. Kemudian di perjalanan waktu saya berpikir, aduh, sudah bayarnya mahal, menjalaninya luar biasa berat. Apa sih yang saya cari? Ya, sampai betul. begitu, lebih dari sekali. Udah deh, stop aja kan. Ngapain saya menyiksa diri begini? Tapi kemudian saya berpikir, hal-hal seperti itulah yang sudah kita mulai dengan niat yang baik, lakukanlah sampai tuntas. Meskipun kita harus jungkir balik dan seterusnya. Dan itulah yang terjadi. Saya lulus 3 tahun 4 bulan kalau nggak salah ya. Kalau untuk S3 relatif cepat dikatakan, dengan perjuangan luar biasa. Jadi saya kira Pak Hade ya, bahwa kehidupan ini memang menyediakan banyak hal, tetapi perjuangannya nggak putus. Ngomong-ngomong, Pak Hade pernah dengar nih cerita cerita Serigala Kutub? Serigala Kutub. Kalau mungkin untuk merefresh ya. Iya, pernah. Jadi serigala kutub tuh ya bukan serigala kota, tentu di kutub gitu ya. Oke. Kutub utara ada suku Eskimo. Tentu saja suku Eskimo tidak hopeng, tidak berteman akrab karena yang satu buas, yang satu manusia kan. Betul. Nah, suku Eskimo tuh mikir, gimana sih saya hadapin serigala kutub itu kalau nggak bisa diterkam atau dan sebagainya. Caranya mereka siapkan pisau belati. Pisau belati artinya 2 sisinya tajam, banyak diasah, kemudian celupkan ke darah ya. Terselimuti darah, beku karena dingin. Kemudian gagang-gagangnya ditanam di salju atau di tanah gitu ya. Yang bagian tajam terselimuti darah. Itu di atas. Nah, serigala kutub itu walaupun hidungnya tidak sebagus Pak Hade, apalagi tidak sebagus pembicaranya yang sekarang, hidung mereka itu memang jelek, tapi ketajamannya luar biasa. Pada datang ke pisau itu, mulai menjilat. Karena tajam, dijilat, keluarkan darah dari itu. Tapi seperti kita pegang es agak lama, suhu dingin, kebas. Nggak ngerasa gitu loh. Nah, si serigala ini darahnya keluar, dia jilat, nempel kan di pisau. Tambah kental, tambah aromanya kuat. Dia merasanya enak nih. Enak. Makanan saya makin banyak. Jilat kalau lebih kita cepat seperti lagi. makan es krim gitu ya. Keluar darah lebih banyak, mati. Ini mengajarkan kita banyak orang yang mencari jalan pintas untuk berhasil mencapai ini dan seterusnya. Tapi ingatlah bahwa dalam dunia ini no pain no gain. No gain no pain. Apapun mau dibalik-balik, pain dan gain. Gain itu, pencapaian itu ada karena pain. Ini hukum alam yang ini. Jadi kalau ada yang nawarin pintas, baca aja mantra ini. Baca saja ini, maka kamu akan seperti ini. Hati-hati. Tapi kan kondisi sekarang ini apalagi anak-anak milenial ya. Maunya instan gitu, instan. Apapun yang dia mau langsung dapat gitu. Seperti makanan pun mereka lebih pilih yang instan gitu kan. Padahal ya benar juga begitu dapat, padahal efeknya juga nggak bagus ya. Begitu juga kehidupan ya sebenarnya ketika ya seperti tadi serigala kutub ya. Dia merasakan bahwa wah ini nikmat banget nih, nikmat. Dia makan, ternyata berbahaya juga buat diri dia ya. Resikonya luar biasa yang kelihatan gampang. Dia tidak perlu berburu, langsung dapatkan darah makanan dia ya, selain daging dan seterusnya. Jadi begitu cepat padahal menyimpan risiko. Betul. Saya juga mau klarifikasi, instan tidak serta-merta konotasi atau artinya buruk. Banyak sekali contoh instan yang mengarah arti ekspres. Ekspres artinya cepat. Sekarang, dunia sekarang, kesempatan sekarang menyediakan
kecepatan bagi kita untuk mencapai sesuatu, untuk meraih sesuatu, termasuk kesuksesan. Jadi jangan kemudian kita alergi, instan pasti buruk. Instant Express. Coba kalau kiriman, paket datang, apakah kita mau tunggu seminggu, 2 minggu nggak datang? Express kan sebisa mungkin. Iya benar juga. Saya Murah sendiri juga gitu ya. mahal sedikit, udah pokoknya yang cepet saya dapat sampainya gitu. Itu instan juga termasuknya, tapi positif ya. Instan itu dalam konteks simple dan cepat gitu. Makanya mie instan karena simple, nggak perlu terlalu banyak repot. Tapi jangan kemudian pasti negatif gitu ya. Oke. Bayangkan kita teman-teman yang YouTuber itu kan relatively atau selebgram, endorser dan lain sebagainya. Kita lihat tak terbayang sebegitu gampang mereka menghasilkan uang. Betul. Tapi memang tidak banyak orang begitu, ada prosesnya, kita jangan tutup mata. Nah, tapi prosesnya dipercepat. Karena itu misalnya dulu Pak Hade mungkin ya, zaman komputer, laptop, TV segala macam yang lelet, yang ini banyak gangguan. Semakin lama teknologi memungkinkan maju, itu ya. semakin cepat. Demikian juga cara-cara itu semakin cepat, semakin baik. Makanya instan itu menjadi sesuatu arah yang tidak salah. Yuk, saya mau sukses berhasil. Oke, banyak sekali contoh yang ini. Yang mana nih untuk situasi saya? Oke, yang ini cocok. Saya gunakan itu, saya konsisten, saya disiplin. Kemungkinan kita akan lebih cepat daripada orang-orang dulu mencapai itu. Nah, luar biasa. Bener kan teman-teman bahwa sesuatu obrolan kita yang nyantai ini ternyata isinya sangat-sangat luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari Pak Tony ini. Tentunya memang tidak mudah ya mencapai sebagai Dr. Tony sampai sekarang itu perlu proses yang panjang. Kalau bagi yang nggak tahu mungkin iyalah dia mah enak, bapaknya kaya, gampang sekolahnya dimodalin. Ya jadi gitu. Ternyata tidak semudah itu. Betul. Dan juga ketika ada keluarga yang berkecukupan pun tanpa dia tahu arahnya gitu, juga sulit untuk mencapainya ya. Betul. Tapi memang kenapa dari sebagian kita orang yang sukses boleh dibilang latar belakangnya dramanya tuh wah seru-seru gitu. Apa memang hanya orang-orang yang dengan keterbatasan atau kesederhanaan itu sehingga berpikir keras untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, atau pengaruh bimbingan dari orang tua butuh nggak sehingga membentuk Tony seperti ini? Iya, meskipun banyak contoh di mana orang dengan keterbatasan lalu meraih keberhasilan, kesuksesan yang besar luar biasa, tetapi juga ada orang-orang yang memang dari latar belakang keluarga atau lingkungan yang baik. Jadi konteks ini adalah bagaimana lingkungan atau keluarga itu mendukung dalam membentuk orang tersebut, membentuk sifatnya, kepribadiannya, dan lain sebagainya. Tapi memang kalau sikon di keluarga dan lingkungan itu menyediakan semua hal yang dibutuhkan dengan mudah, kita akan terbayang daya juang, usaha, keuletan dari orang tersebut akan jauh lebih terbatas dibandingkan orang yang memang struggling, berjuang. Karena kemudahan yang dia terima sebenarnya. Betul, saya jadi teringat nih satu cerita. Oprah Winfrey, Pak Hadi pernah dengar ya, Ratu Talk Show. Oprah Winfrey ini memang dari awal kehidupannya buruk. Namanya itu katanya harusnya Orpah. Nah, tapi ternyata di dunia di negaranya dia ada juga tuh yang salah tulis ya. Mungkin di bagian pencatatan kelahiran itu jadi Oprah. Harusnya Orpah. Jadi udah problem pertama tuh salahnya. Namanya kan nama harapan gitu kan. Yeah. Harapan yang baik ditulis salah, mungkin jadi harapannya jadi nggak terpenuhi. Kemudian dia dari keluarga kulit hitam, mamanya hitam, ayahnya hitam. Kalau dua-duanya putih ya something wrong, ada yang salah gitu ya, karena dia kulit hitam. Orang tuanya bercerai, kemudian ibunya jadi buruh, ayahnya ya melanjutkan kehidupan masing-masing. Ibunya nggak sanggup ngidupin Oprah Winfrey kecil gitu ya, titipin kepada neneknya galak.
ya cenderung kurang baik lah gitu ya, udah keras dan lain sebagainya. Kemudian Oprah Winfrey ini neneknya meninggal, ibunya ambil lagi, tapi nggak sanggup juga untuk ngidupin dia. Udah titipin ke ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya. Ayahnya keras, tapi kerasnya disiplin yang baik. Dan seterusnya. Satu ketika dia pernah mengalami Oprah Winfrey pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Kalau nggak salah dilakukan oleh saudara sepupu atau apa ya yang udah lebih dewasa. Dan menurut cerita yang pernah saya temukan itu sampai mengandung tapi tidak terlahirkan karena meninggal dalam kandungan. Seperti itulah. Cerita ini bisa kita akses dan menjadi konsumsi publik sebetulnya detailnya. Nah, si Oprah Winfrey ini mengatakan kita jangan mengasihani diri sendiri. Kita bertanggung jawab terhadap hidup kita. Jangan menyalahkan orang lain atas hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini tentang bertumbuh, meningkat lebih baik. Bisa dicek quotes-nya dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya, yang barusan disampaikan translation dari Sunda ke Indonesia. Kita mengenal beberapa tahun yang lalu Oprah Winfrey itu salah satu wanita terkaya di dunia. 3 miliar dolar. Dolar loh ya. Miliar aja sudah wow. Dolar. Miliuner nih. Ini dolar. Kalau 1 miliar dolar 14,2 triliun. Jadi kalau 3 miliar dolar kira-kira hampir 40-an triliun loh. Nolnya berapa? Duit loh. Nah, kalau kita belajar dari sana, seseorang dengan latar belakang yang demikian buruk, rendah, terpuruk, bisa bertransformasi menjadi seorang yang sangat terkenal. Acara TV-nya, wow, tidak hanya di Amerika, dunia menontonnya. Jadi mengajarkan kita, apapun diri kita saat ini, latar belakang kita jangan membebani. Mungkin kita keluar, datang dari keluarga yang kurang baik, kurang harmonis, ribut, bercerai. Apapun itu. Tidak peduli dari mana kita memulai. Artinya latar belakang kita. Sekarang kita ada di sini. Yang terpenting dari sekarang, di mana kita akan mengakhiri kehidupan ini. Kita tanggung jawab sepenuhnya dari sekarang ke sini. Apakah nanti di ujung kehidupan, aduh, andaikan dulu saya lebih rajin, andaikan dulu saya mau belajar lebih banyak, berusaha, maka saya akan. Andaikan tuh biasanya datangnya di ujung. Terlambat ya. Terlambat. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri kita ya. Harus terus mengingatkan diri. Percuma kalau setelahnya baru kita andai gitu ya. Tapi beruntung sekali kita bisa berbincang kali ini dengan Dr. Tony, di mana kita dapat suatu pelajaran berharga bagi teman-teman atau siapa saja yang sekarang di posisi yang sulit gitu, di posisi yang tidak mengenakan, di posisi yang tidak menyenangkan, di keluarga yang berat gitu kan. Itu bukan jadi penghalang, bukan jadi beban, malah bersyukur juga kita ada di posisi itu, sehingga jangan kita mengasihani diri kita ya. Dan pahami itu bukan wujud sesungguhnya diri kita. Bukan wujud sesungguhnya diri kita. Wujud terbaik kita masih terpendam. Perlu diberikan kondisi yang tepat untuk mengeluarkan siapa. Tapi sebenarnya boleh kita bilang setiap dari kita sesungguhnya punya sesuatu yang baik, punya sesuatu yang luar biasa. Betul. Ya. Tergantung kita mengeluarkan diri kita itu yang sebenarnya. Wah, ini sangat menarik banget nih. Tapi bagaimana pula ya, kadang kita baru berpikir mau melangkah maju aja. Contoh mau buka usaha, antar kalau nggak laku bagaimana? Antar kalau nggak berhasil bagaimana? Semua mindset yang kita punya tuh negatif semua. Khawatir, terlalu mengantisipasi gitu ya. Iya. Nah, untuk menjadi orang yang sukses, saya pikir seperti Pak Tony ini boleh dibilang sempurna lah, ya. Sudah punya wajah yang tampan, ya. Terima kasih. Ya, 11-12 sama saya malah. pasti. Tanpa editing. Punya perjalanan karir yang luar biasa gitu kan, dan anak-anak juga yang penurut, pintar gitu kan. Jadi keluarga juga saya lihat harmonis. Dan bahkan Pak Tony ini
komitmennya sangat tinggi gitu. Salah satu contohnya misalkan kayak donor darah aja saya lihat di sosial medianya. Iya. Dokter nih konsisten gitu sampai anaknya juga ikutan gitu. Itu termotivasi. Berarti memang harus di-maintain seperti itu atau bagaimana tuh Pak Tani? Ya, saya ingin berbagi satu konsep yang lebih motivating dan lebih realistis, Pak Hadi ya. Jadi orang banyak yang mengukur kesuksesan itu dari keberhasilan materi atau mengalahkan orang lain, atau dari sertifikat, penghargaan, ijazah yang diterima. Nah, itulah konsep atau mindset yang banyak diterima. Artinya apa? Kita mengatakan diri kita berhasil nih, sukses nih. Kalau kita, saya mengalahkan kelompok itu, perlombaan ini, studi ini, saya jadi ranking, saya jadi juara yang itu yang umum. Tetapi kalau kita bayangkan, saya harus jadi kaya. Siapa pembanding kita? Orang terkaya Indonesia? Budi Hartono, Michael Hartono dari grup Jarum, ataukah Jeff Bezos atau Elon Musk gitu ya? Aduh, capek kita mengukurnya untuk sukses kalau diukur bandingkan dengan di luar diri kita. Nah, satu konsep yang lebih menarik, lebih memotivasi, lebih realistis adalah kesuksesan, keberhasilan itu diukur dengan kemampuan kita mengalahkan diri kita sebelumnya. Kami janjian nih, mau pergi kemana, ngumpul di mana, jam berapa? Hei, biasa kan? Jam karet, jam karet gitu ya. Setengah jam, 1 jam belum nongol, itu banyak terjadi. Itulah diri kita, karena lingkungan. Nah oke, tahun lalu nih, kira-kira dari 10 janji, saya lewati jam karetnya itu 6. Oke. 4-nya oke gitu ya. Nah tahun ini, saya akan tunjukkan saya lebih baik. Nggak usah langsung drastis, sempurna. Udah, kalau sebelumnya 6 yang tidak tepat janji, 4 tepat janji, sekarang 5 tidak tepat janji, 5 tepat janji. Tidak apa-apa, sedikit perbaikannya. Tapi kita mengalahkan yang lalu, sukses. Ini yang perlu kita berlakukan terhadap semua aspek kehidupan kita. Kedisiplinan, memenuhi komitmen, konsistensi. Kemudian bagaimana kita memberikan waktu untuk belajar dari sumber-sumber. Sekarang ini luar biasa. Cari saja di YouTube. Iya. Di mesin pencari apa yang tidak bisa kita ketemu. Betul. Tutorial apa. Nah, kasih waktu tiap hari. Belajar bahasa. Saya sekarang nggak bisa bahasa asing ini. Jangan khawatir. Iya. Bahasa bukan kecerdasan yang intelektual yang gimana. Belajar aja, latih aja. Jadi, marilah kita itu mengukur kesuksesan dengan diri kita sebelumnya. Kalahkan diri kita sebelumnya, maka dari waktu ke waktu kualitas internal kita akan meningkat. Sampai satu ketika kita flashbacknya, lihat lagi, oh iya ya, 5 tahun yang lalu saya masih begini, sekarang karena sedikit-sedikit begini, akan ada kepuasan bagi kita. Betul. Ya, salah satu contoh misalkan seperti saya nih sekarang hobi bersepeda nih, nih. Ya. Saya harus bangun pagi dan saya mau goes 20 kilo gitu kan. Wah, hari ini tidak berhasil ternyata. Tapi besoknya saya coba lagi gitu kan. Berhasil. Besoknya coba lagi. Nambah lagi 25 kilo, nambah lagi 30 kilo. Wah, artinya di sini seperti yang tadi Pak Tony jelaskan bahwa kompetitornya adalah diri kita sendiri. Betul. Ya. Baru kita terus berbenah mencapai sesuatu yang bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi jangan berkaca kepada orang lain, tapi dalam artian di sini boleh aja sih kita melihat gitu ya, tapi jangan jadi kegalauan kita juga ketika kita tidak seperti dia gitu ya. Jadi harus cerminnya itu adalah diri kita sendiri. Benar juga sih, seperti kita bercermin ya harus kalau mau lebih ganteng harus
berbenah lagi gitu ya, mengalahkan yang Betul. sekarang. Kalau secara konsisten kita menjadikan diri kita lebih baik terhadap diri kita yang sebelumnya, yakinlah satu ketika nanti kita siap kok berkompetisi mengalahkan orang lain. Dan konsep ini memang membuat kita itu banyak loh keberhasilan dan kesuksesan kecil dalam kehidupan. Ada teman-teman kita yang mengatakan, aduh, saya nggak seperti orang lain ya. Saya tuh nggak punya keberhasilan, kesuksesan. Orang lain kan begini, mentereng segala macam. Sekarang, kamu bisa naik sepeda nggak? Bisa. Lancar nggak? Lancar. Kesuksesan loh itu, keberhasilan loh. Betul. Sebelumnya tidak bisa, jatuh, goyang-goyang. Sekarang lancar naik sepeda, misalnya. Mungkin sepeda yang dipakai goes oleh Pak Hadi dengan merek yang top itu, saya tidak tahu gitu ya. Lancar naik sepeda itu keberhasilan, kesuksesan. Kita harus lebih mengidentifikasi bahwa diri kita itu dalam perjalanan kehidupan ini sudah banyak keberhasilan, kesuksesan. Apa artinya? Kenapa saya katakan ini? Karena kita mengenal self-esteem, kebanggaan, kepercayaan diri ya, self-confident, self-esteem. Itu dibentuk keyakinan diri itu dari keberhasilan, kesuksesan. Semakin keberhasilan kita akumulasi, PD-nya kita semakin meningkat. Itu berbanding lurus. Nah, jangan capek-capek, susah-susah menunggu keberhasilan luar biasa. Flashback aja, hidup kita ini penuh dengan keberhasilan. Belum bisa ngomong, bisa ngomong. Belum bisa naik motor, bisa naik motor. Dan seterusnya. Mendapat pasangan kita diincar yang kita dapatkan keberhasilan, kesuksesan. Dengan cara itu, dengan flashback, dengan cara yang tepat, keyakinan diri kita, kepercayaan diri kita akan meningkat. Seseorang dengan keyakinan kepercayaan diri meningkat akan lebih siap untuk menghadapi sikon-sikon maupun peluang yang ada. Makanya tetap harus belajar step demi step ya, harus sabar juga dan konsisten ya. Betul. Contoh gini, banyak orang terkadang ketika bukan ditantang sih, diajak untuk berbisnis gitu, langsung jawabnya, aduh gua tuh bukan jiwa sales ya, nggak bisa berjualan, nggak bisa, belum udah nggak bisa. Lalu saya pernah dengar nih, motivasinya bagus banget sih yang bisa saya aplikasikan juga, bahwa seorang ibu diajak berjualan lalu jawabnya seperti tadi, tidak bisa, nggak bisa. Tapi dia perumpamakan gini, ditanya, ibu pernah masak sesuatu nggak? Ya iyalah. Terus ditawarin nggak ke anaknya? Iya, kalau dia nggak mau, ibu bisa perlakukan apa? Ya tawarin, bilang ini masakan mama lo enak lo. Nah itu udah berjualan. Betul. Dari situ aja sudah bisa gitu ya. Cuman karena ketidakmengertian aja mungkin menganggapnya bahwa jualan itu yang menawarkan sesuatu ke orang dan langsung dia mau beli itu sukses, itu berhasil, harus pinter. Enggak juga ternyata ya. Jadi memang kembali lagi ya menjadi diri dia sendiri itu ya, dan berkaca kepada diri dia sebelumnya. Sebenarnya udah banyak hal-hal yang dia lakukan seperti itu, cuman karena nggak tahu atau karena mungkin sesuatu itu baru bagi dia gitu kan, jual barang baru gitu kan. Tapi konsep jual, konsep menawarkan, konsep persuasi, dia udah punya pengalaman. Tapi untuk kasus berbeda. Betul. Ya seperti jadi ingat nih Pak Hade, ada Ford, tahu dong ya, Ford. Mobil Ford. Ford ya. Kan pendirinya Henry Ford. Jadi satu ketika Henry Ford ini kan yang mobil sejuta mobil yang di Amerika dulu ya, kalau nggak salah Mustang atau Model T katanya. Di waktu itu mobilnya itu mesinnya silinder berapalah gitu, 1, 2, apa 3. Kecil, ya. Karena saya bukan orang otomotif ini ya. Jadi Henry Ford ini punya impian, punya misi, aspirasi, mau meningkatkan kinerja mesin itu. Jadi 8 silinder atau apalah, nanti cerita detailnya tersedia, bisa diakses. Nah, timnya Henry Ford ini kan orang-orang hebat.
Kalau tentang mesin, tentang keuangan, tentang ini, aduh dia punya tim yang luar biasa. Nah, Henry Ford bilang, saya pengen mobil dengan seperti ini. Timnya dia orang-orang jago, super kompeten nih, berembuk, datang sampaikan ke Henry Ford, gak bisa bos, gak bisa mobil kayak begitu, gak mungkin. Kami ini orang-orang terbaik di bidang kita. Kira-kira begitulah. Okay. Apa kata Henry Ford? Nggak bisa. Saya nggak terima. Harus bikinkan, bisa. Buatkan. Mereka berusaha lama menurut cerita setengah tahun atau apa. Ketemu lagi dengan Henry Ford. Bos, kami ini udah coba. Udah ini kayak gini. Nggak bisa. Kata Henry Ford. Kagak mau tahu. Bikinkan untuk saya. Saya maunya ada. Jadi akhirnya kan mereka terdorong dan akhirnya terjadilah itu. Mereka bisa. Ilmu pengetahuan tercipta dari orang-orang yang tidak mau terima terhadap apa yang sekarang sudah diterima. Orang-orang seperti inilah yang membuat ilmu pengetahuan itu berkembang. Ada orang-orang seperti Wright bersaudara. Pasti bisalah. Burung besi, terbang, memindahkan orang, itu bisa. Makanya kemudian pesawat terbang itu jadi biasa kan? Iya. Tapi dulu orang mikir nggak besi loh, gede loh, bisa wong gitu. Tidak ada masuk dalam ini. Jadi menantang terhadap kondisi yang ada bahwa itu akan bisa lebih baik, lebih cepat, lebih hebat dan lain sebagainya. Itulah yang dibutuhkan. Begitu juga dengan diri kita. Konsep mengeluarkan diri yang sesungguhnya sebetulnya konsep yang rada abstrak. Abstrak itu maksudnya kita jangan mengukur diri kita. Saya usianya begini, pencapaian saya udah ini, saya udah maksimal. Jangan. Selagi kita masih hidup, kehidupan itu menyediakan banyak hal diri kita. Kita harus menganggap kita belum yang sesungguhnya. Artinya apa? Yuk terus belajar, yuk terus berusaha, yuk terus membangun relasi, yuk terus membina kualitas diri yang baik. Karena masih ada room loh, peluang loh, ruang bagi saya untuk get improve, menjadi lebih baik. Dengan cara inilah kehidupan ini tidak akan kita sesali nanti di ujung. Karena kita sudah memaksimalkan. Ngomong-ngomong Pak Hadi, saya ketemu beberapa teman ya yang sekolah dulu SD atau teman lama gitu. Ya. Hai gitu kan. Wah, kamu hebat ya sekarang ya. Sudah sekolah ini, gelarnya ini, pencapaian ini segala macam. Saya bilang samalah. Kita kan harinya sama, waktunya sama, usia kamu, usia saya. Kamu dulu kita selevel, sepantaran, sama. Teman main gitu kan. Ya. Tapi saya mencoba nih, pada waktu saya nengok kilas balik perjalanan hidup saya sebelumnya, saya jangan sampai dalam pikiran saya, aduh, hanya usia aja ya yang nambah. Fisik semakin lemah gitu ya. Tapi ada sesuatu, saya berjuang sebelumnya, sehingga saya bisa meraih ini itu. Saya sudah melakukan, mengisi, memanfaatkan kehidupan ini secara maksimal. Tidak ada penyesalan. Karena itu sebelum terlambat, meskipun kita tidak tahu nih sisanya. Kalau saya tahu, wih, Pak Hadi ini kira-kira sisa sekian gitu ya. Kita harus berasumsi, karena ada kalimat bijaksana kan. Berbuatlah seakan-akan hari terakhir. Hari terakhir, besok akan. Artinya kita relasi dengan orang, kita mengerjakan pekerjaan kita, apapun itu yang terbaik. Karena besok nggak ada kesempatan lagi kan. Betul. Terbayangkah kalau ini kita lakukan dari waktu ke waktu, bertahun-tahun panjang, meninggalnya masih lama maksudnya. Bagaimana yang kita bisa hasilkan? Betul. Artinya sifat menunda itu juga yang membuat orang susah berhasil ya, susah sukses ya. Karena ada teman-temannya. Bukan hanya menunda, tetapi kita katakan Mr. Excuses. Beralasan gitu ya. Alasan, dalih, pembenaran. Betul, pembenaran. Termasuk ya menunda-nunda itu adalah efek dari excuse ini. Betul. Aduh, saya lagi capek, lagi sibuk, ini itu. Anaknya marah, gitu. Lagi panas gitu, nggak cocok, mesti agak adem, tenang, nggak rame. Jadi excuse ini kemudian memunculkan banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak baik sebetulnya. Karena itu ada teman saya mengatakan jangan jadi Mr. Excuses. Kita itu kalau nggak sadar
Bahkan excuse itu sudah kita siapkan bahkan sebelum terjadi loh. Betul. Oke. Project ini bos kasih ya. Kayaknya agak sulit ini. Ya, kalaupun nggak terjadi, ya memang ini sulit sih, hal yang baru gitu ya. Untuk mengcoding ini atau menjual ini memang nggak gampang sih. Orang masih terikat dengan produk lama. Jadi sebelum itu selesai, sebelum itu ada hasil, kita udah siap dengan alasan. Kalau excuse sudah siap, apa yang terjadi? Gak apa-apa lah, itu nggak terjadi. Saya udah ada penjelasan kok. Hati-hati dengan dalih pembenaran atau teman-temannya lah gitu ya. Betul. Excuses. Kadang memang iya bener sih, ketika kita mau terlambat aja, misalkan janji sama temen jam sekian, belum udah direncanakan, gue ntar telat dengan alasan ini. Ya beneran telat gitu, karena dia lebih mengkondisikan dirinya untuk menjadi begitu ya. Jadi inilah ciri-ciri orang yang susah akan menjadi sukses sebenarnya ya. Tapi begini Pak Tony, ya. Untuk kita nih, apalagi teman-teman yang masih muda nih ya. Saya koreksi, teman-teman masih muda, saya juga masih muda, gitu ya. Bukan kita masih muda, saya nggak termasuk dong. Iya, saya sih masih merasa muda gitu ya. Dan memang harus. Saya udah totalitas banget ini. Udah totalitas ini, udah berjuang, masih belum termasuk ya. Jadi saya potong juga sedikit gini. Kemarin saya biasa lah bulan-bulan gini kan mesti laporan kan pajak ya. Pajak, iya. Minta portofolio yang PT gitu. Pak, mesti pengurusnya yang datang. Bapak siapa? Siapa ya? Saya mau bilang direkturnya, saya nggak pantas gitu kan. Ya udah, dengan terpaksa saya direkturnya, Bu. Ya maaf Pak. Jadi artinya memang masih belum pantas ya itu ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berproses ya. Karena kita tidak perlu ini ya. Kalau kemudian kita marah, kita tunjukkan dengan prestasi, dengan pencapaian. Betul, itu bicara lebih keras. Tapi saya pede kok. Ya, jadi bagi teman-teman, saya ulang lagi nih, teman-teman Pak Tony yang masih muda, ya, motivasinya apa sih? Sehingga kadang gini lah, contoh soal olahraga aja nih. Wah, badan saya udah mulai menggemuk nih, saya harus olahraga. Dengan semangatnya hari besoknya langsung olahraga. Kedua, ketiga, keempat, kendor lagi. Orang begitu mudah bertoleransi dengan dirinya sendiri. Betul. Gitu. Begitu juga soal kerja, soal berbisnis, selalu begitu gitu kan, apalagi di masa muda ya. Nah, bagaimana sih kita bisa menjadi punya mindset yang bagus, yang positif, yang bisa mengalahkan kemalasan atau excuse diri kita sendiri. Pasti Pak Tony punya pengalaman pribadi yang bisa menata diri sedemikian gitu. Oke, mindset itu adalah pola atau cara pikir, dan itu terbentuk dalam waktu yang tidak singkat dan oleh momen pembelajaran yang tidak ringan. Maka dia terbentuk. Pak Hadi bayangkan pohon misalnya ya, yang gede batangnya, kemudian daunnya rimbun, akarnya kalau kita anggap bukan akar tunggang ya, akar yang satu itu, tapi akar yang menjalar kemana-mana, pasti pohon itu akarnya sudah ke bawah mencengkram. Nah, mindset itu seumpama akar dari pohon yang sudah kemana-mana mencengkram dengan kuat. Mindset terbentuk itu oleh pengalaman langsung maupun tidak langsung. Pengalaman langsung artinya dia mengalami sendiri, dia mendengar sendiri, langsung ke dia, terjadi pada dia. Maka dia terbentuk. Saya tidak cocok berbisnis. Saya tidak punya bakat bisnis. Bisnis itu membuat rusak, membuat rugi, membuat stres. Mindset dia terhadap bisnis. Karena mungkin dia pernah gagal, dia pernah menerima kecaman dan sebagainya langsung. Maupun tidak langsung. Tidak langsung itu adalah kita baca testimoni orang yang gagal, betapa stresnya masuk ke dalam pikiran kita.
Nah, ini kemudian saling kait-mengkait, kan banyak lagi, dengar lagi, terjadi lagi ke dia. Begitu berulang-ulang, kuat sekali tertanam kepada pikiran bawah sadar. Begitu sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar, kuat sekali dia akan mengontrol hidup kita. Jadi, kalau kita mau menyelesaikan mindset pola pikir yang keliru, kita harus ngerti bahwa itu sudah tertanam. Kita harus ada dua cara memasukkan lawannya dia berulang-ulang. Lagi-lagi pengalaman langsung ataupun pembelajaran tidak langsung dari sumber yang berlawanan nih. Bisnis itu bisa membantu banyak orang punya penghasilan, negara kita setor pajak dan lain sebagainya. Masukin lawan dari itu. Kalau bisa juga ada pengalaman dia. Wah, dia dimentori bisnis, ada coachnya. Mungkin dia ngambil franchise dan lain sebagainya. Jadi, bisnis itu nggak sesulit yang saya ini. Jadi satu, karena dia sudah tertanam pikiran bawah sadar tentang bisnis yang negatif, pengalaman langsung maupun tidak langsung, lawan dengan yang berbeda, pengalaman langsung maupun tidak langsung. Kalau ini kemudian lebih kuat, maka ini bisa mendominasi yang ini yang menang. Mindsetnya sudah lebih baik. Yang kedua adalah ini dicabut dari pikiran bawah sadarnya. Teknik-teknik sekarang banyak, teknik penyembuhan, teknik perbaikan diri untuk mencabut mindset ini. Dicabut menjadi netral kan, lebih mudah ngisi yang baik-baik. Kalau yang baik yang sudah ada, maka dia akan dikontrol atau dipengaruhi yang baik. Jadi konsep mindset itu tidak segampang ikut sesi motivasi, ikut firewalking, berjalan di atas bara api dan seterusnya kemudian selesai. Itu butuh upaya pemahaman bagaimana membereskan itu. Iya, tapi terkadang Pak Tony ya. Orang tuh terlalu mempercayai isi kepalanya yang tadi berisi mindset yang kurang baik lah, kurang bagus lah, sehingga ya karena terkontaminasi terus ditambah dengan lingkungan yang seperti itu, akhirnya tidak bisa menerima yang membangun, hal-hal yang membangun gitu. Nah, ketika memang orang bisa mengosongkan dia punya isi kepalanya dan menerima yang baru, itu sih akan lebih mudah ya. Jadi kuncinya kembali lagi ke diri kita sendiri. Lu mau berubah nggak gitu kan? Lu mau belajar nggak? Kalau mau ya berarti harus menerima pendapat orang yang membangun. Seperti bisnis itu menguntungkan, bisnis itu baik buat kita dan buat orang lain. Nah, tadi ada hal yang menarik dengar dari Pak Tony soal alam bawah sadar yang kita bisa cabut akarnya. Jadi saya teringat juga Pak Tony ini salah satu praktisi di hipnoterapi juga ya? Iya. Betul. Nah, jadi bisa juga sangat menarik nih. Saya mau tahu apa keberuntungan orang itu bisa kita kondisikan dengan teknik-teknik hipnoterapi seperti itu. Ya, sangat. Makanya kemajuan ilmu pengetahuan memang memungkinkan kita menjadi lebih baik, lebih berhasil, pencapaian yang lebih besar dalam waktu lebih singkat dengan cara-cara lebih mudah. Ilmu pengetahuan, teknologi kan termasuk dalam ilmu pengetahuan. Semakin ke sana semakin cepat. Kecepatan hukum Moore itu, kecepatan memori lah, kecepatan memproses segala macam, kan ada rumus Moore-nya itu. Itu cepat sekali gitu loh, kelipatannya dan seterusnya. Jadi ilmu pengetahuan yang semakin cepat ini termasuk hipnosis, itu adalah ilmu pengetahuan, bukan supranatural. Karena dia didukung oleh teori-teori, oleh data-data, oleh fakta-fakta, bisa cek eksperimennya, ada hasil dan seterusnya. Ilmu pengetahuan selalu bicara tentang data yang berlaku secara umum atau menyeluruh, bisa diulang oleh siapapun. Itu ilmu pengetahuan, tersusun sistematis, bisa dipelajari, orang belajar bisa mendapatkan pengetahuan tambahan, menambah body of knowledge itu. Makanya pengetahuan berkembang. Nah, berkaitan dengan tadi bagaimana mentransformasi diri kita, tentu saja
kita harus punya pemikiran diri kita ini bukan yang sekarang, yang sesungguhnya masih bisa berubah. Harus punya pegangan itu dulu. Oke. Kalau pengertian pemahaman benar itu tidak ada, ya sudah, mau siapapun yang ngomong, mau presiden pun menasihati, dia nggak masuk. Tapi kalau dia punya saya belum sesungguhnya, saya pasti bisa mentransform nih. Makanya tadi buka diri, bukan buka busana ya, buka diri, buka pikiran. Gini, saya mau contohkan satu cerita nih ya, bagaimana kekuatan dari pikiran kita membatasi diri kita. Sederhananya begini, ada nih seorang jenderal ya, lagi ngobrol dengan seorang kakek-kakek di warung kopi lah tertentu. Jenderal kakek-kakek ngobrol, lalu ada anak kecil jalan lari ke jenderal, bilang ke jenderal, bapakmu dan bapakku lagi berantem tuh di ono tuh, di sono, di kampung yang lain. Terus si kakek-kakek yang lagi ngomong dengan jenderal polisi tanya, siapa nih? Siapa anak kecil ini? Kata jenderal polisi, itu adalah anakku. Nah, coba kita bayangkan hubungannya. Ada jenderal polisi, ada kakek-kakek, tidak ada hubungan apa-apa, hanya ngobrol doang. Ada anak kecil datang, bilang ke jenderal polisi, ayahku atau bapakku lagi berantem di tempat lain. Kakek-kakek tanya, siapa anak ini? Jenderal polisi jawab, anak saya. Berarti ada lima orang berbeda. 3 jenderal polisi, kakek-kakek, anak kecil, lalu ada ayah lain. Ada 5 orang. Semua hubungannya kandung, tidak ada tiri, tidak ada angkat, tidak ada pungut, kandung. Bagaimana kita menjelaskan sikon ini? Cerita ini saya sampaikan di banyak forum, banyak momen. Puyeng. Gimana menjelaskannya hubungannya ya? Oh, dia itu anak angkat. Saya bilang, itu kandung semua hubungan yang ada. Tidak ada angkat. Nah, kenapa muncul konflik pikiran? Karena begitu jenderal, tampilannya apa? Iya. Packagingnya. Artinya apa? Laki-laki. Laki-laki. Begitu laki-laki jenderal tadi punya anak, anaknya ngomong, ayahku dan ayahmu. Berarti ayah anak kecil, ya dia di situ dengan ayahmu. Jadi kakeknya anak kecil berantem. Lah dia di sini kok dia berantem tempat lain. Konflik pikiran. Jarang jenderal itu adalah perempuan. Kalau jenderalnya perempuan, ibu-ibu, yang berantem itu adalah ayahku dan ayahmu. Artinya apa? Suaminya si jenderal dengan kakeknya anak kecil. Selesai nggak ceritanya? Nah, ini membentuk kita itu dalam perjalanan kehidupan belajar ini itu sebetulnya menjadi bingkai kita. Semakin kita belajar sedikit, bingkai kita semakin sempit. Kita memikir sesuai bingkai kita yang sempit itu. Akhirnya salah lah. Ngambil keputusan salah lah, merespon salah. Semakin kita belajar, maka bingkai kita semakin besar. Kita akan menilai, akan berpikir sesuai bingkai kita. Kalau kita tidak fanatik, terus belajar menerima ini, apalagi ilmu pengetahuan berkembang, bingkai kita semakin besar. Nah, kita haruslah bertujuan memperbesar bingkai berpikir kita. Jangan berpikir apa yang kita udah tahu ini yang paling benar, itu yang bahaya. Coba tadi, jenderal, tentara, sudah pastilah laki-laki terbentuk. Kita dibingkai oleh itu, selesailah problem pikiran kita. Nah, jadi terlalu gampang kita mengatakan sudahlah, buka pikiran kamu, belajar lebih banyak gitulah. Harus ada kesadaran. Kemudian tentu saja dia harus melakukan upaya ya, baru bisa bertransformasi. Sehingga berita buruknya adalah ini butuh proses sih, butuh pengertian pemahaman lalu proses. Jangan menyerah gitu ya. Mudah-mudahan setiap dari kita bisa menjadi diri yang lebih baik, dan pada akhirnya nanti kita akan katakan, saya bangga, saya menjadi diri saya yang sebenarnya, yang di dalam sudah saya keluarkan. Saya tidak akan menyesali kehidupan ini karena saya sudah lakukan dengan diri terbaik. Oke.
Wah, makin menarik sih sebenarnya, ngobrol nih makin asik nih. Pak Tony. Jadi makin saya banyak belajar bahwa apapun itu sebenarnya ya yang ada di dalam diri kita ya. Jadi apa kita tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi sehingga begitu tidak tercapai terus kita menderita atau kita kecewa atau kita jadi putus asa gitu. Nah, kalau tidak sesuai gambaran seperti itu, gimana kita harus menghadapinya, Pak Tony? Balik lagi bahwa pengertian pemahaman itu adalah yang paling pertama dan utama. Kita menyadari kehidupan itu tidak akan mulus lancar, banyak polisi tidur, banyak lobang yang akan kita hadapi. Jadi pemahaman ini menyiapkan kita, tidak akan mulus semuanya lancar. Dengan pemahaman ini begitu kita hadapin, kita akan terkaget-kaget, enggak, kan begitu ya. Jadi mulai dengan pengertian pemahaman. Setelah itu baru kita harus mencari cara-cara yang lebih baik. Nah, bicara tentang ini, memang saya ingin menekankan satu lagi yang harus kita pahami. Orang itu butuh tujuan, sasaran, target. Mau bulanan, mau tahunan, 5 tahun lagi, orang butuh target atau sasaran. Nah, target atau sasaran itu silakan beda antar orang. Aspek kehidupan apa yang dia kasih target, silakan. Tapi kunci utamanya harus meaningful. Meaningful itu berarti, berharga untuk saya kejar. Jadi jangan membuat target atau sasaran yang tidak berarti bagi kita. Karena kita ngambil, ngutip, ngopi orang lain, contoh, ataukah yang lain. Jadi yang berharga bagi kita. Bagi saya, donor darah, aksi sosial itu berharga. Saya menginginkan target 100 kali maksimal dalam kehidupan ini. Sampai usia berapa produktif saya? Kenapa kita butuh target, tujuan, sasaran, apapun namanya? Fungsinya 2. 1, mengarahkan kita kemana kita harus mengarah atau menuju. Yang kedua, apakah kecepatan kita saat ini sudah memadai untuk mencapai itu? Makanya kita butuh something di ahead kita, di depan kita. Arahnya jelas, lalu kecepatannya jelas. Oke, saya punya waktu sumber daya sekian untuk capai ini. Jaraknya sekian loh. Sekarang saya terlalu lambat. Sisa waktu dan kesempatannya nggak cukup kalau dengan kecepatan. Oke, saya harus lebih cepat. Bagaimana caranya lebih cepat? Minta bantuan, belajar lagi segala macam supaya bisa lebih cepat lagi. Makanya saya ingin mengatakan tujuan atau target itu sangat penting. Dan itu harus meaningful, tidak harus sama satu dengan orang lain. Kalau kita punya tujuan, semangat itu akan bisa bertumbuh, terutama ada kendala atau tantangan. Tapi kadang begini, Pak Tony ya, di dalam berbisnis ini, misalkan kita kan punya target nih, achieve tiap 1 Q 3 bulan gitu, atau 1 bulan sekali kita lihat nih target-target kita. Ya memang sih kita sudah berusaha yang terbaik ketika kita sudah meletakkan atau menulis target kita tersebut. Tapi tidak jarang kan itu tidak tercapai gitu ya, tidak tercapai dan membuat kita jadi down gitu, jadi ini kayaknya bisnis gak cocok nih sama gue nih. Mulai deh berpikir ulang gitu, evaluasi sendiri dengan lagi-lagi excuse lagi ya. Nah, harusnya bagaimana nih ketika kita dalam jangka waktu sekian nggak achieve. Apa kita meriset ulang lagi target kita itu? Tentunya memang penyesalan ya akan sangat buruk sekali sih, memang merugikan ya. Tapi untuk kita refresh itu menjadi sebuah semangat baru lagi, itu kan nggak mudah juga, Pak Tony. Iya. Nah, kalau ketemu hal-hal yang seperti itu, punya kiat apa? Oke, tentu
kalau dunia bisnis, komersial, finansial gitu ya, ada kaitannya dengan finansial, itu sebenarnya tidak ada, balik lagi, cara pintas atau kiat yang benar-benar top chair, manjur untuk semua sikon. Kebetulan pengalaman kerja profesional saya dan pendidikan saya, salah satu yang diasah itu adalah kemampuan strategik. Jadi saya banyak mengambil pelajaran manajemen strategik, dan di perusahaan waktu saya bekerja sebagai profesional itu pun banyak terlibat dalam aspek-aspek strategik. Nah, biasanya aspek strategik itu mulai dengan visi dan misi. Jadi satu entitas butuh visi dan misi. Visi itu sesuatu di depan yang ingin dicapai. Misi itu keberadaan ini, dengan tujuan itu kita sebetulnya menghadirkan apa untuk pihak-pihak yang terlibat, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada value, nilai yang kita pegang itu apa sebagai guidance kita dalam berjalan menuju tujuan, dengan pada waktu kita mengambil keputusan, itu value. Setelah itu harus ada target antara. Ujungnya jauh ke depan visi, tetapi di antara itu ada milestone yang kita ingin kejar. Turunkan lagi jadi setahun. Itu annual objective biasanya disebut. Nah, cara penentuan target itu harus menantang, challenging. Artinya, jangan bayangkan sesuatu di atas kita, cukup dengan loncat kecil, nyampe. Itu bukan challenging. Harus, wow, pasang ancang-ancang, agak jauh, loncat tinggi. Itu kayaknya belum bisa. Mungkin kita pakai tatakan apa? Upaya gitu. Tapi jangan juga sampai 10 kali lipat dari tinggi kita harus capai itu. Enggak juga. Nah, jadi kemampuan menentukan target yang challenging itu. Kita ukur dengan kita yang dulu, kita ukur dengan yang lain. Ukuran mereka, perusahaannya, orangnya kayak gitu, dia bisa target, bisa capai segitu. Kita juga harusnya bisa nih, walaupun sekarang baru setengah. Jadi ada parameternya. Kemudian ukur ke dalam, sebelumnya gimana, sekarang tim kita lebih lengkap. Produk kita bertambah, harga kita, promosi kita, oke, boleh nih segini. Begitu target itu direncanakan matang, jangan sering diubah. Strategi atau cara silakan berubah. Pilot, dia tugasnya mendaratkan ke sana. Di dalam perjalanan mengendalikan pesawat, saya tidak tahu ya pilot itu begini atau begini gitu ya, kendalinya gimana. Mengendalikan pesawat, kadang dia harus naik tinggi melewati awan, kadang dia harus di bawah, kadang di antara awan, kadang dia berbelok sedikit, baru itu. Artinya apa? Target, tujuan, usahakan. Jangan sering berubah, karena itu dipersiapkan dengan matang. Kecuali, sudahlah, tiba-tiba mimpi di malam hari, langsung, ini ya tahun depan ya, gak mau tahu urusannya. Enggak. Tapi kalau dipersiapkan matang, yuk caranya. Nah, cara atau strategi silakan berubah. Kita lakukan ini, gak bisa promonya kayak begitu, harganya begitu, yuk kita pikir. Jadi main strategi itu adalah formulasi, implementasi, dan evaluasi. Begitu kita sudah buat strategi, kita implementasikan. Sekian lama berjalan, dievaluasi, balik lagi. Gimana hasilnya? 3 bulan loh, pencapaiannya nggak sampai 25%, kan 3 bulan dari setahun 12 bulan. Harusnya minimal targetnya sudah seperempat atau 25%. Ini baru 10%, tertinggal dong. Oke, evaluasi. Apakah strategi cara kita udah benar? Kayaknya udah benar nih. Oke, lihat implementasinya. Enggak, dia nggak konsisten datangin sekian calon klien. Dia tidak konsisten ini. Oke, caranya yang salah. Pemenuhan terhadap strategi. Perbaiki. Atau kita harus dengan lapang dada, strateginya salah, nggak cocok. Kita harus main digital marketing. Jangan ini lagi segala. Strateginya ubah. Lalu implementasikan lagi, suatu ketika evaluasi. Udah oke belum di jalannya? Jadi biasa kok Pak Hadi. Nah, ini main strategi ini karena dunia saya ya. Jadi baik pengalaman profesional maupun bersekolahnya banyak di bidang formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi. Dan itu tidak hanya berlaku di kehidupan bisnis ya. Iya, betul. Sama dengan kita di kehidupan ini. Contoh Pak Hadi, misalnya lagi masih single nih misal. Sweet gitu ya, lihat gila mengesankan sekali cewek ini, wanita ini, perempuan ini. Kan pasti dong ada strategi. Entah langsung datengin,
langsung bertumpu lutut gitu kasih bunga, aku cinta padamu, boleh Kirim, cara saya. kalau sekarang kirim WA dulu lah. Kirim WA. Kemudian apa? Kalau masih kuliah gitu kan, yuk, tugas kamu saya kerjain, gitu kan, traktir makan bakso segala macam. Nggak cocok, nggak juga jadi lebih dekat. Mungkin deketin orang tuanya gitu kan, karena orang tua kan bisa bisa intervensi kan, datangin orang tuanya, kasih ini kasih itu. Martabak. Kita itu tahu aja Pak Hadi, kesukaan saya. Kita itu udah biasa kok dengan strategi, kita nggak sadar aja. Kita jalankan kok. Betul. Sampai cara yang termudah sekalipun direct gitu ya, menawarkan diri. Saya cinta padamu, maukah engkau denganku? Itu juga strategi, tembak langsung gitu kan. Iya, tapi kadang memang kitanya ya yang terlalu cengeng, di mana begitu nggak mencapai, nggak achieve, dianggapnya wah ini target gue terlalu tinggi nih. Betul. Turunin. Salah ya, padahal kalau strateginya yang salah, justru lu mau targetnya diturunin pun nggak nyampe tetap ya. Betul. Oke. Evaluasi strateginya, kemudian evaluasi cara-cara dalam menerapkan implementasi strategi itu, biasanya kita akan dapat dan atau bisa salah satu yang salah atau memang dua-duanya salah. Sepertinya sudah cukup panjang kita ngobrol ya hari ini. Enak juga. Tidak terasa ya. Padahal sebelum kita masuk ke dalam frame-nya Manggala Podcast ini juga kita sudah ngobrol-ngobrol, jadi tambah asik juga nih. Ya, kurang lebih sudah berapa ya? 1 jam hampir ya? Iya. Pak Tony, saya kan ini buat podcast nih dengan tagline-nya, jadi curhat nih, motivasi spiritual dan bisnis gitu. Jadi saya maksudkan di sisi orang-orang yang sukses di bidangnya, entah itu profesional, trainer, apapun gitu di bisnisnya, pasti ada sisi spiritualnya dong. Ya, seperti yang saya kenal nih, Pak Tony ini adalah salah satu seorang penceramah. Beliau beragama Buddha, ceramah di mana-mana gitu ya, dengan ada jabatan atau di organisasi juga, salah seorang pandita madya ya. Romo biasa kalau dipanggil kalau di wihara ya. Ini menjadi sangat penting atau tak terpisahkan antara kesuksesan kita di bidang kita, entah itu di bisnis dan lainnya, dengan kehidupan spiritual kita tentunya ya. Nah ini Pak Tony bisa jelaskan buat teman-teman kita nih. Ya, saya kutipkan dari ada landasan teori juga ya, selain praktek yang terjadi. Stephen Covey itu dalam 7 Habits of Highly Effective People, beliau mengatakan kita ini harus mengasah gergaji, tanda kutip, senjata kita siap sedia. Apakah gergaji itu? Gergaji itu 4 aspek. Aspek pertama adalah aspek fisik. Aspek kedua adalah aspek mental, bukan aspek mental. Lalu aspek sosial, emosional, dan aspek spiritual. 4 aspek ini. Asah setiap aspek ini, maka kita akan jadi gergaji yang tajam, siap digunakan. Alatnya itu standby, ready. Seperti hidran air itu siap nyemprot air kalau ada apa-apa. Masalahnya hidran tuh sering nggak bisa nyemprot pada waktu dibutuhkan. Nggak begitu, ngasah. Jadi salah satu tuh spiritual. Spiritual tuh termasuk konteks nilai, komitmen diri dan kehidupan saya ini apa. Saya harus menjadi orang seperti apa, kehidupan saya seperti itu, aspek spiritual. Jadi bukan hanya berkaitan dengan agama, bukan. Kemudian meditasi disebut oleh Stephen Covey. Meditasi itu adalah praktek spiritual, gitu ya. Tidak hanya spiritual itu religius. Kemudian ada SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual, dan dianggap kecerdasan ini menaungi kecerdasan yang lain.
Nah, jadi spiritual tuh jangan bayangkan religius berkaitan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Betul. Itu adalah satu kecerdasan, satu kemampuan yang yang menangkupi, kalau boleh dikatakan begitu ya, walaupun enggak, yang lebih atas lagi. Kalau spiritual kita kuat, berarti aspek-aspek religius juga kita kuat. Kalau aspek religius kuat, religi itu umumnya mengajarkan hal yang baik. Nah, kalau kita terapkan itu, kita akan baik dalam berbagai aspek kehidupan. Mau bisnis, mau keluarga, mau relasi, mau apapun, kita akan baik. Karena itu, jangan berpikir aspek spiritual tuh pasti menarik diri gitu kan. Hanya berdoa, hanya zikir. Enggak begitu. Aspek spiritual tuh lebih luas. Dia menangkupi gitu ya. Kalau itu tajam, dia akan membantu yang lain-lain aspek itu akan tajam. Orang yang dilingkupi dengan spiritualitas yang baik, yang kuat, maka kita bisa berharap dia akan menjadi orang yang baik, yang bisa jadi contoh. Ini masih PR kita bersama ya. Karena pemahaman yang terbatas membuat orang memisahkan spiritual, religius, tidak ada kaitannya dengan materi, misalnya begitu ya. Iya. Tanpa materi kita bisa jalankan nggak spiritualitas dan religiusitas itu dengan baik? Ilmu duit lah. Iya. Duit berharga kan, Pak Ade? Iya. Duit penting nggak ya Pak Ade ya? Iya, penting lah. Penting ya. Tapi duit tidak dibawa mati ya? Iya, tapi nggak ada duit juga kita bisa mati. Ya. Tidak ada duit, serasa mau Mati. Duit tidak bisa Dibawa beli mati. tidur nyenyak. Iya. Tapi tak ada duit, tidur pun takkan Nyenyak. nyenyak. Jadi memang ini udah satu kesatuan ya, tak terpisahkan sebenarnya. Kehidupan spiritual kita harus bangun. Tentunya dalam konteks bukan berarti kita begitu tadi yang seperti Pak Tony bilang menjalankan spiritual. Ya udah ke wihara terus, ke gereja terus, ke masjid terus misalkan, nggak seperti itu ya. Bukan. Tapi bungkusan daripada ya entah itu di keluarga, entah itu di bisnis gitu ya. Ini unsur spiritual memang apa ya? Bukan melengkapi sih dia, tapi ngeblind ya sebenarnya di situ. Menangkupi ya. Menangkupi ya. Karena kalau kita spiritualnya meningkat kualitasnya, kita memahami gitu ya, bahwa manusia itu memang kita ini pada akhirnya menjadi satu kesatuan sesama manusia gitu ya, dengan pemahaman yang lebih tinggi. Akhirnya kita suka tidak suka, bermusuhan dan lain sebagainya itu akan berkurang, karena kita menyadari esensi manusia itu adalah menjadi satu keterkaitan satu dengan yang lain gitu. Nah itu membantu kan kita. Kalau keseharian kan saya tidak suka dengan dia, tidak bisa kerjasama dengan dia, dia ngekiin dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita naik lebih ke atas lagi, karena dia sedang ada masalah keluarga, ada masalah keuangan dan lain sebagainya, maka dia berlaku begitu, gitu kan? Bukan karena personally dia tidak suka kita, menjatuhkan kita. Pemahaman kesadaran yang lebih tinggi, salah satunya dibantu oleh spiritualitas, itu membuat kita bisa memandang dengan jauh lebih baik, lebih lengkap. Iya, begitu juga misalkan kita bekerja sama pun jika dilandasi dengan itu tidak saling curiga, itu juga perlu bumbu spiritual itu sendiri. Benar. Ya. Tidak saling menjatuhkan gitu. Jadi bisa beriringan, bisa bekerja sama dengan baik. Itu juga memang perlu bungkusan seperti itu ya, Pak Tuan. Ya, artinya teman-teman sangat penting sekali di sini bahwa bekerja aja juga tanpa kita memperhatikan sisi spiritual itu juga akan bahaya ya. Dalam artian di sini tahu-tahu punya emosi yang meledak-ledak gitu kan, atau ketika nggak mencapai sesuatu jadi nggak ada satu tempat kita pulang gitu. Saya beranggapan gini bahwa spiritual itu rumah kita gitu, di mana ketika kita
mempunyai satu beban, atau bukan cuma pada saat ada masalah aja sih, tapi ketika kita manusia kan pasti penuh dengan masalah nih, Pak Tony. Jadi saya beranggapan bahwa wah, dengan dibentengi itu, dilindungi dengan spiritual, maka membuat tensi kita juga akan cepat downnya, cepat coolnya gitu ya. Ya teman-teman, rasanya kita sudah cukup banyak dan tidak bosan-bosannya sebenarnya saya bertanya terus kepada Pak Tony nih. Pasti lain waktu saya mau undang kembali nih kalau bosan nggak ya Pak Tony? Silakan. Demi berbagi dan manfaat barangkali ya, meskipun mungkin tidak 100% bisa diterima oleh teman-teman yang memantau nanti ya, tetapi sangat mungkin ada aspek tertentu yang relevan bagi teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan yang aspek relevan itu bisa membantu, mendukung, membuat teman-teman menjadi lebih baikkah atau mencapai hasil-hasil yang lebih meningkat. Oke. Baik, sebelum kita tutup teman-teman di podcast kita ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Tony, di mana ini adalah yang pertama terima kasih. Saya undang di Mangkal Podcast ini. Jadi tamu kehormatan saya di sini, merasa terhormat juga. Saya sangat berterima kasih sekali. Jadi saya banyak belajar. Beliau juga ternyata dulu ya pernah menjadi seorang penyiar juga ya. Iya. 2 tahun lebih menjadi narasumber di radio. Radio ya. Oke. Jadi nanti off airnya saya akan terus belajar nih sama pakarnya. Ya baik, Pak Tony, sebelum kita akhiri, kasih sesuatu deh untuk teman-teman kita yang menyaksikan. Teman-teman sekalian, kesuksesan, keberhasilan jangan diukur dari luar atau eksternal, kita bandingkan dengan orang-orang lain. Tetapi mulai dari sekarang akan lebih realistis dan lebih memotivasi kalau kita bandingkan kesuksesan, keberhasilan itu dengan mengalahkan diri kita sendiri yang sebelumnya. Kalau dari waktu ke waktu kita terus meningkat, mengalahkan diri yang sebelumnya, yakinlah nanti di kemudian waktu, di ujung kehidupan, kita tidak akan pernah menyesali kehidupan yang sudah kita jalani dengan diri kita yang terbaik yang dimungkinkan. Tidak peduli dari mana kita memulai, lupakan semua latar belakang masa lalu kita. Yang terpenting, di mana kita akan mengakhiri kehidupan ini. Itu tugas tanggung jawab kita. Kalau kita terlahir di keluarga yang tidak sebaik yang lain, itu kontrol pengaturannya bukan di kita. Tapi kalau kita nanti meninggal dalam kondisi yang buruk, maka itu adalah sepenuhnya kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Sebelum kita menyesali, udah di ujung kehidupan, maka mulai dari sekarang, marilah kita jadikan diri kita yang terbaik, yang kita percaya benih dan bibitnya ada. Isilah kehidupan ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Semoga semua kebaikan, semoga kesuksesan, dan semoga hal-hal yang lebih menyenangkan, lebih banyak mendatangi teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tony, luar biasa ya. Dan teman-teman semua juga dukung terus channel Hongji sehingga bisa terus berkembang dan menyajikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. See you, bye-bye.